Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mani Selina Sidya Refman, nomor absen 17, kelas 12, MIA 7. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal kuat medan listrik. Soal pertama, dua buah partikel identik bermuatan 5 nanocoulomb berada di titik sudut C dan B bujur sangkar ABCD dengan sisi 20 cm. Tentukan resultan kuat medan listrik di titik A. Jadi diketahui bujur sangkar ABCD sisinya 20 cm atau setara dengan 20 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Jadi di sini juga 20, di sini juga 20, di sini juga 20. Dan diketahui juga ada muatan identik di titik C dan B. Jadi QB sama dengan 5 nanocoulomb, terus setara dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 9 coulomb. QB-nya juga, QC-nya juga sama. Selanjutnya, yang ditanya adalah E di titik A. Anggap saja EA. Jawab. Untuk mencari EA, kita harus mengetahui E apa saja atau kuat medan listrik apa saja yang bekerja di titik A. Nah, karena ED-nya nggak diketahui soal, jadi kita abaikan saja yang titik D. Maka saya tutup titik D ini dengan menarik garis dari C ke B. Jadi kita hanya fokus ke segitiga ini dan ini. Lalu, apa saja kuat medan listriknya bekerja di titik A? Yang pertama, muatan C. Kuat medan listriknya bekerja di sini, keluar, karena dia positif. Ini dia C. QB juga begitu. Di sini dia keluar karena dia EB. Kalau negatif, maka si EB akan masuk ke dalam. Ya. Kalau EC juga begitu, akan masuk ke dalam kalau dia negatif. Nah, jumlah dari EC dan EB sama dengan EBC berdasarkan penjumlahan vektor. Lalu, untuk mencari EBC, kita perlu mencari dulu EC-nya berapa, EB-nya berapa. Nah, EB sama dengan EC, yaitu K dikali Q per R kuadrat. Ini dia rumus E. Nah, kenapa di sini EB sama dengan EC? Yang pertama, karena Q-nya si B, titik B, sama si titik C sama-sama 5 nanocoulomb. Ya kan? Karena dia identik. Terus R-nya juga sama. Si QB di sini, R-nya di sini 20, ya kan? Di sini juga 20, si QC. Nah, maka EB sama dengan EC. Lalu kita masukkan nilainya. K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Bis to Q kita masukkan 5 kali 10 pangkat negatif 9 per R kuadrat. 20 dikali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Ini bisa kita coret, ya kan? Tinggallah 9 dikali 5, 10 pangkat 4 dari 10 pangkat minus 4 naik ke atas, jadi 10 pangkat 4 per 20 kuadrat. Jadi hasilnya ada 1125 Newton per coulomb. Lalu udah dapat nih EC sama EB-nya. Lalu kita cari EBC-nya berapa. Nyarinya ini dia. Jadi E di titik A sama dengan EBC kuadrat sama dengan EB kuadrat tambah EC kuadrat. EBC kuadrat sama dengan, kita masukkan nilainya 1125 kuadrat ditambah 1125 kuadrat. Lalu kita jumlahkan jadinya 2 dikali 1125 kuadrat. Setelah itu kuadratnya ini kita pindahkan ke kanan jadi akar 2 kali 1125 kuadrat. Lalu 1125 kuadrat yang saya keluarkan, jadinya EBC sama dengan 1125 akar 2 Newton per coulomb. Jadi, besar kuat medan listrik di titik A adalah sebesar 1125 akar 2 Newton per coulomb. Oke, selanjutnya. Soal selanjutnya adalah dua buah partikel identik bermuatan 5 nanocoulomb berada di titik sudut C dan B bujur sangkar ABCD dengan sisi 20 cm. Jadi yang diketahuinya sama dengan soal tadi. Tentukan besar muatan dan jenis muatan yang harus diletakkan di titik D supaya resultan medan listrik di titik A0. Jadi yang diketahui yang sama seperti tadi. Lalu yang ditanya adalah besar muatan di titik D jika E di titik A atau EA sama dengan 0. Yang pertama,
pertama, cara menjawabnya, kita cari dulu sama seperti tadi, medan listrik apa saja yang bekerja di titik A. Nah, apa saja. Lalu kita tentukan QC di sini, EC-nya karena dia positif, QB di sini kuat medan listriknya karena dia positif juga, maka totalnya adalah EBC. Lalu di sini ada D, ya kan, D. Kita nggak tahu dia D-nya positif atau negatif, bisa saja medan listriknya positif, dia keluar ke sini, ED, bisa saja dia ke dalam, ED ya. Kita garis sini ya. Terus setelah itu, di sini kita tahu bahwa E titik A itu adalah total dari EBC dengan EED. Kan kita nggak tahu ED-nya berapa. Jadi EA sama dengan EBC tambah ED. EA-nya sama dengan 0, sama dengan EBC ditambah ED. ED yang kita pindahkan jadinya EBD sama dengan E negatif ED. EBD-nya di soal tadi kita udah dapet, soal tadi 1125 akar 2, tinggal dimasukkan saja, sama dengan negatif K dikali QD per R kuadrat. Kita masukkan angka K-nya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QD, kita nggak tahu QD berapa karena kita mau mencari QD-nya. Terus R kuadrat, R-nya adalah 20 akar 2. Kenapa 20 akar 2? Karena dari A ke D itu kalau kita cari pakai Pythagoras itu adalah 20 akar 2. Karena di sini 20, di sini 20, berarti di sini 20 akar 2 dari Pythagoras. Habis itu kita cari QD, kita pindahkan 20 akar 2-nya ke kiri, yang negatif 9 kali 10 pangkat 9 juga begitu, jadinya QD sama dengan 1125 akar 2 dikali 20 akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat per negatif 9 kali 10 pangkat 9. Lalu setelah kita cari, QD sama dengan negatif akar 2 kali 10 pangkat negatif 8, atau akar 2 nya ini setara juga dengan 1,4 ya. Lalu 1,4, 0,1 nya bisa kita keluarkan menjadi min 14 dikali 10 pangkat negatif 9 coulomb. Setelah itu, karena tadi di soal yang diketahuinya nanocoulomb, kita bisa ubah lagi nih dari coulomb ke nanocoulomb menjadi negatif 14 nanocoulomb. Jadi besar muatan di titik D adalah 14 yang jenis muatannya adalah negatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.